Salam perkenalan, nama saya Yuliana Dewi Maritawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Trogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi seri Semangat Guru, keterampilan non-teknis dalam adaptasi teknologi yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Latihan ini fokus pada implementasi 4C dan teknologi. 4C tersebut adalah critical thinking, creativity, communication, dan kolaborasi. Kita juga diajarkan tentang resiliensi dan penerapan kelas campuran. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Ketangguhan seorang guru dalam menerapkan teknologi untuk pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keterampilan pedagogiknya. Seberapa besar pemahaman guru dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran dapat kita lihat pada tingkat samar berikut ini. Ada 4 tingkat samar. Yang pertama adalah substitusi. Bila penggunaan teknologi untuk pembelajaran sama persis dengan ketika teknologi belum diadopsi. Guru hanya mengajak siswa untuk mengingat dan menghafal. Tingkat kedua adalah augmentasi, di mana penggunaan teknologi untuk pembelajaran sudah mulai digunakan agar kegiatan tersebut lebih intensif untuk memberikan keterampilan dasar dan pemahaman konsep. Tingkat yang ketiga adalah modifikasi, di mana teknologi digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh dibanding versi sebelumnya dan mengajak siswa untuk berpikir strategis. Yang keempat adalah redefinisi. Teknologi untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin bisa diselenggarakan tanpa teknologi baru tersebut. Di sini pembelajaran sudah mengajak siswa untuk berpikir strategis tentang materi ajar dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar tersebut. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis, yaitu kemampuan seseorang dalam membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan suatu klaim. Mengapa berpikir kritis penting dalam e-learning? 1. Adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya berdampak signifikan jika mempraktekkan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Semua metode pembelajaran yang berpusat pada siswa menuntut murid harus terampil berpikir kritis. 3. Murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya juga berpikir kritis. 4. Guru adalah orang tua murid dalam konteks belajar di sekolah. Bagaimana hubungan kerangka samar dan berpikir kritis? Tingkat modifikasi dan redefinisi hanya tercapai jika teknologi digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang intensif berpikir kritis. Salah satu strategi membiasakan berpikir kritis adalah praktek saya sadar, saya berpikir. Meskipun demikian, ini bukan latihan untuk bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis menjadi insting. C berikutnya adalah creativity. Untuk membuat konten dan teknik penceritaan, guru harus memiliki kemampuan bercerita, dapat menyusun rencana,
melakukan eksekusi dan pemasaran dengan baik. Mampu menerapkan struktur 3 babak akan membantu menghasilkan konten yang menarik. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Pedoman menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online. 1. Pendek namun efisien. 2. Jelas. 3. Sampaikan apa yang harus dicapai. 4. Jadikan gaya komunikasi Anda memiliki kesan akrab. 5. Jelaskan jalur komunikasi yang tepat, baik itu melalui SMS, email, WA, dan sebagainya. Tips berkomunikasi yang efektif. 1. Tentukan tujuan dari komunikasi yang akan dilakukan. 2. Mengerti siapa dan kebutuhan lawan bicara. 3. Hubungkan perasaan kita dengan lawan bicara dengan empati. 4. Mendengarkan untuk mengerti, bukan untuk merespon atau menunggu berbicara. Kelas campuran atau blended learning. 4 ciri pembelajaran campuran adalah 1. Pembelajaran asinkronus memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Pembelajaran sinkronus dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar yang terintegrasi. 4. Membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Perbedaan pembelajaran sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron menghadirkan murid dan guru pada waktu yang bersamaan. Sementara pembelajaran asinkron, murid belajar tanpa butuh kehadiran guru pada waktu yang bersamaan. Metode yang disarankan pada pembelajaran sinkron itu diantaranya adalah praktek, diskusi, refleksi bersama, dan umpan balik. Sementara metode yang disarankan untuk pembelajaran asinkron adalah penguasaan materi, tugas kontekstual, proyek kolaborasi, dan refleksi personal. Perbedaan lain dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus adalah pada kelebihannya. Kelebihan pembelajaran sinkronus itu belajar lebih interaktif, siswa lebih antusias, umpan balik sesuai kebutuhan, dan guru bisa melakukan personalisasi umpan balik sesuai kompetensi murid. Sementara kelebihan dari pembelajaran asinkronus adalah jadwal lebih fleksibel, tempo tergantung murid, dan umpan balik instan. Sementara kelemahan dari pembelajaran sinkronus adalah jadwal yang kaku, tempo tergantung guru, dan ketergantungan pada kehadiran dan kualitas guru. Sementara kelemahan pembelajaran asinkronus adalah perasaan terisolasi dari siswa, penurunan antusiasme, dan ketergantungan pada ketersediaan bahan ajar yang berkualitas. Mengapa blended learning? 1. Pembelajaran lebih optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. 2. Pembelajaran lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet, maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. 3. Pembelajaran lebih memungkinkan bagi guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C sebagai kompetensi abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pembelajaran kolaboratif.
Pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya satu, pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelasnya, namun dengan siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Dua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Tiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Empat, siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru, selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Beberapa model pembelajaran kolaboratif adalah learning together, team game turnamen, group investigation, jigsaw, STAD, dan sebagainya. Sementara keunggulan penerapan pembelajaran kolaboratif itu adalah prestasi belajar siswa lebih tinggi, pemahaman lebih mendalam, belajar lebih menyenangkan, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, meningkatkan sikap positif, meningkatkan harga diri, belajar secara inklusif, merasa saling memiliki, dan mengembangkan keterampilan masa depan. Pada era informasi, berkembang budaya kerja baru yang berbeda dengan era industri. Jika pada era industri, pekerja dituntut memiliki spesialisasi dan sertifikasi, maka di era informasi, pekerja dituntut mampu berkolaborasi dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Demikian juga bagi seorang guru, dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang berbasis TIK, memerlukan kerjasama atau kolaborasi antara pendidik dengan berbagai jenis tenaga kependidikan dan tenaga ahli lainnya. Demikian pengimbasan seri Semangat Guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah berkenan belajar bersama. Sampai jumpa.